Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Will Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung, menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Apa kabarnya para pendengar sekalian? Kiranya para pendengar sekalian boleh dalam keadaan sehat secara fisik, sosial, mental, dan juga spiritual. Itulah selalu menjadi doa kita dari Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program ini. Kiranya apa yang dibagikan boleh membuka wawasan dan khususnya boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat memiliki kesehatan dan kualitas hidup yang maksimal. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu topik yang berjudul puasa. Apa sih manfaat puasa itu? Apakah itu baik dilakukan? Apa saja jenis berpuasa? Karena jenis berpuasa itu ternyata banyak juga ya. Banyak sekali. Jadi itu yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup satu hari lagi ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lebih bersyukur, agar kami untuk hidup lebih sehat, agar kami dapat memiliki kesehatan dan kualitas hidup yang maksimal, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan melalui tubuh kami ya Tuhan. Bantu kami dalam mempelajari sedikit mengenai puasa hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari boleh membuka wawasan dan juga boleh kami praktekkan. Biarlah kami boleh hidup sehat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik para pendengar program Hidup Sehat sekalian, kita akan membahas mengenai puasa seperti yang tadi saya sudah katakan. Kalau kita ngomongin puasa, ya mungkin beberapa orang memiliki konotasi yang berbeda. Ya, apakah konotasinya itu kepada kehidupan keagamaan? Apakah itu puasa itu konotasinya mungkin negatif oleh karena puasa kan kita nggak makan. Ya, nah ini juga definisi puasa mungkin ada yang berpikirnya nggak makan dan minum, tapi apakah saja yang sebenarnya bisa juga dianggap berpuasa? Karena kalau secara medis ada juga puasa yang tetap mengizinkan minum. Mungkin kita di Indonesia sangat familiarnya dengan puasa Ramadan, di mana periode dari setelah sahur, udah gitu jam buka, itu tidak ada cairan juga yang masuk. Tetapi banyak juga style puasa yang lainnya yang akan kita bahas. Atau ada juga mungkin yang berpikir bahwa puasa itu sebuah penderitaan. Ya, kita harus rasa lapar, kita mungkin rasa haus. Tapi sebenarnya sekarang menurut penelitian kita sudah banyak sekali melihat manfaat dari puasa itu sendiri. Salah satu kata yang mungkin sekarang menjadi terkenal mengenai puasa itu adalah intermittent fasting. Mungkin para pendengar sekalian juga pernah mendengar teman atau keluarga yang mencoba intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah satu istilah yang digunakan untuk beberapa tipe puasa, di mana kita akan lihat tipe-tipenya apa aja. Tapi ada jam-jam tertentu di mana kita makan, di mana kita puasa. Jadi ada kapan kita makan itu juga penting ya di intermittent fasting ini. Karena kita bisa melakukan puasa setiap hari.
Nah, walaupun diskusi kita hari ini akan menjadi fokus kepada intermittent fasting, kita juga sebenarnya tahu ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada Ramadan fasting, ada Daniel fasting, ya puasa Daniel, ada gereja-gereja ortodoks di Timur Tengah juga memiliki cara berpuasa mereka sendiri dengan berpuasa tidak makan makanan tertentu, daging, madu, dan yang lainnya. Tetapi yang akan kita bicarakan adalah intermittent fasting khususnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, intermittent fasting ini ada beberapa tipe. Ada alternate day fasting, ada 5-2, ya, ada fasting 5-2, ada juga time restricted feeding. Ini apa aja, tapi mungkin sebelum kita gali lebih dalam, kita pengen lihat manfaatnya. Mungkin kita akan lebih tertarik mendengarkannya ketika kita sudah mendengarkan manfaat dari puasa itu sendiri. Jadi ini ada satu penelitian yang paling terbaru yang saya bisa temukan di The New England Journal of Medicine di tahun 2019. Jadi ini cukup baru, para pendengar sekalian. Effects of intermittent fasting on health, aging, and disease, katanya. Jadi penelitian ini judulnya efek dari intermittent fasting pada kesehatan, pada proses penuaan, dan juga pada penyakit. Menarik sekali bahwa di penelitian ini mereka sudah melihat bahwa dengan kita berpuasa, memiliki kebiasaan berpuasa, itu sudah diasosiasikan, ada hubungannya dengan longevity, hidup yang panjang, dan juga untuk pengurangan berat badan, untuk memiliki berat badan yang stabil, memperbaiki hipertensi, diabetes, dan juga banyak penyakit lainnya seperti Alzheimer dan yang lainnya, ya, ditulis di dalam penelitian ini. Dan yang menarik, yang salah satu alasan mengapa orang berpuasa atau melakukan intermittent fasting ini, oleh karena ada satu proses yang teraktivasi ketika kita berpuasa. Proses apa ini? Ini satu proses yang dinamakan otofagi. Otofagi ini baru ditemukan sekitar 1900-an, seingat saya, dan orangnya itu mendapatkan Nobel Prize dalam menemukan satu proses otofagi ini. Menarik sekali bahwa otofagi ini adalah seperti proses cleaning service di dalam tubuh kita. Ketika kita tidak makan, ketika kita memberikan istirahat kepada perut kita itu sedang memberikan tubuh waktu untuk melakukan proses otofagi ini yang adalah bersih-bersih, ya, kayak cleaning service, bersih-bersih, membenarkan customer service, ya, untuk sel-sel yang sudah mulai rusak, yang mungkin fungsinya sudah mulai terganggu. Bersih-bersih dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang perlu dibersihkan. Ini yang sangat keren sekali dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, sekali lagi ada satu proses yang namanya otofagi. Itu seperti cleaning service. Jadi kita sedang memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk bersih-bersih dan untuk membetulkan atau membenarkan hal-hal yang mungkin sudah mulai rusak. Buat para pendengar sekalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai otofagi ini adalah hal yang luar biasa, ya, sangat menarik. Nah, mungkin kita akan sekarang langsung ngomong ke tipe-tipe dari intermittent fasting, ya. Ada alternate day fasting, di mana orang tipe puasa intermittent fastingnya adalah hari ini hanya makan 25% dari total kalori, besoknya kita makan 125% dari total kalori. Besoknya lagi 25% dari total kalori, besoknya lagi itu 125 kalori. Jadi ganti-gantian, ya. Hari Senin puasa, tapi puasa yang dimaksud di sini adalah hari Senin makan 25 kalori, 25% dari kalori, hari Selasa 125% dari kalori, hari Rabu 25% kalori. Jadi ini tidak puasa total, maksudnya nggak dalam hari itu tetap makan, hari berpuasa itu tetap makan 25% dari total kalori. Jadi nggak benar-benar nggak makan apa-apa, ya. Tapi menarik,
ini salah satu tipe puasa yang paling banyak juga sudah dikenal dan juga cukup ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan ya. Tapi yang menarik ya, para peserta yang mengikuti penelitian-penelitian ada yang mengalami penurunan berat badan ya, dan mereka juga tapi ini yang menarik, tidak melihat perubahan kolesterol LDL yang dibilang kolesterol jahat atau trigliserida atau tekanan darah. Jadi hanya berat badan saja. Tapi yang menarik, coba para pendengar sekalian boleh bisa bayangkan bahwa misalnya kita hari Senin hari berpuasa di mana kita hanya makan 25% dari total kalori kita. Hari Senin merasa lapar, hari Selasa itu kita kenyang, hari Rabu lapar lagi, hari Kamis itu merasa kenyang. Jadi setiap hari ritme pola makan kita itu berganti terus ya. Jadi ini menarik sekali bahwa di penelitian yang saya sudah temukan, dropout rate orang-orang yang berhenti ketika melakukan penelitian alternate day fasting ini itu banyak yang keluar. 38% dari peserta yang ikut penelitiannya itu keluar oleh karena mereka salah satunya itu merasa lapar. Ya, lapar hari ini, besok kenyang, lapar lagi, besok kenyang. Ya. Jadi ini salah satu tipe tapi yang sepertinya itu cukup susah untuk dilakukan, tidak semudah yang dibayangkan. Tapi itu tipe puasa yang pertama, alternate day fasting. Ada dari tipe intermittent fasting yang kedua, itu adalah 5-2, 5:2, di mana hari biasa misalnya Senin sampai Jumat itu kita makan seperti biasa, tapi 2 hari Sabtu dan Minggu itu kita berpuasa. Ya. Jadi ini cukup menarik. 5 hari dalam 1 minggu itu kita makan, tapi 2 hari dalam seminggu itu kita berpuasa. Ini juga menjadi masalah di beberapa orang, khususnya kalau misalnya mereka sudah memiliki diabetes atau mereka ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, atau enggak ada yang memiliki pengalaman anoreksia, bulimia, ya masalah psikologi sebenarnya pada cara kita makan. Ini bisa menjadi masalah. Dan dari apa yang saya sudah baca, ini juga menarik bahwa rasanya kurang enak ya, bahwa kita makan 5 kali sehari, udah gitu puasa 2 hari ya, tapi puasanya juga ini tidak puasa yang benar-benar tidak makan apa-apa, tapi biasanya dilakukannya puasa 5:2 ini, di 2 hari puasa itu kita hanya makan sedikit, hanya 500-600 kalori saja. Ya, ini pertama dipopulerkan oleh Michael Mosley ya, di seorang British journalist, di mana dia melakukan ini, dia menulis buku juga dan dia merasakan benefitnya, manfaat-manfaatnya dari puasa 5:2 ini. Tetapi ditulis sekali lagi, mungkin ini cuman initial weight loss strategy. Jadi ini tuh sesuatu tipe puasa yang mungkin gak bisa dilakukan seseorang seterusnya. Oke, jadi hanya inisiatif awal ketika seseorang mau turun berat badan. Tetapi sekali lagi buat para pendengar yang mau mendengarkan atau mau tertarik melakukan proses fasting atau puasa ini oleh karena mendengar manfaatnya dari autophagy ya, bahwa tubuh kita akan melakukan cleaning service, bersih-bersih, membetulkan hal yang benar. Tapi sekali lagi sarannya adalah untuk bertemu dengan ahli gizi atau dokter spesialis gizi klinik agar benar-benar dipandu, agar benar-benar melakukan yang benar. Jangan sampai kita juga melakukannya salah dan takutnya ada side effects yang kita nggak mau ya. Nah, sekarang kita akan yang terakhir untuk ngomongin satu tipe intermittent fasting, tipe puasa yang sebenarnya kita bisa lakukan setiap hari. Jadi puasa itu minimal 12 jam kita berpuasa tanpa ada makanan yang berkalori untuk masuk ke badan kita, atau kita makan atau kita minum.
Jadi intermittent fasting yang terakhir itu namanya time restricted feeding, di mana kita membatasi jam makan kita sehingga kita bisa berpuasa minimal 12 jam. Karena disitulah baru manfaat dari autophagy itu ada. Jadi misalnya contoh, di time restricted feeding ini ada yang puasanya 16 jam, hanya makan di dalam kurun waktu 8 jam dalam satu hari. Contohnya, kalau misalnya kita makan pagi itu jam 8 pagi, makan siang misalnya jam 12 siang, makan sore itu kita selesai makan sore itu jam 4 sore. Jadi periode makan kita cuman ada di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan sisanya jam 4 sore sampai jam 8 pagi besoknya itu kita berpuasa. Kita hanya boleh minum air, minum minuman yang tidak berkalori dan tidak makan apapun. Ada juga orang yang memutuskan untuk 14:10. Jadi dalam 14 jam mereka berpuasa, mereka makan di dalam kurun waktu 10 jam. Kalau misalnya makan pagi jam 8 pagi, makan siang misalnya jam 12, makan malam terakhir itu harus beres sebelum jam 6 sore. Paling lama jam 6 sore. Nah, kalau misalnya yang memutuskan untuk 12-12, ya 12:12, misalnya kita makan jam 7 pagi, makan malam terakhir itu jam 7 malam. Jadi kita dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi, itu kita berpuasa. Kita hanya minum air putih, minum minuman yang tidak berkalori. Jadi minuman manis kayak gitu, itu nggak bisa juga ya. Supaya kita mendapatkan manfaat dari autophagy ini, kita memberikan tubuh kita itu istirahat. Ya sebenarnya kasihan kalau dipikir-pikir. Tubuh kita itu, perut kita khususnya, lambung kita itu kalau kita makan, kita ngemil terus sampai malam, ya pagi-pagi bangun tidur udah langsung cari cemilan, itu kita tidak memberikan perut kita itu waktu istirahat. Jadi sebenarnya kasihan nih, perut kita itu kerja keras terus, tapi kurang dapat istirahatnya gitu ya. Dan kalau dilihat secara penelitian-penelitian yang saya udah lihat, bahwa time restricted feeding ini adalah salah satu tipe puasa yang sangat lebih bisa dilakukan oleh banyak orang setiap hari. Ini bisa menjadi kebiasaan harian. Saya secara pribadi, saya selalu berusaha untuk berpuasa di antara 12 sampai 14 jam. Karena saya biasa makan pagi misalnya jam 7 pagi. Makan malam terakhir itu misalnya di jam 6 sore. Jadi saya bisa mendapat puasa kira-kira sekitar 13 jam sampai 14 jam rata-rata. Itu yang saya lakukan secara pribadi. Salah satu dosen saya, mentor saya ketika saya berkuliah di Amerika Serikat, beliau salah satu yang meneliti mengenai berapa sering atau berapa sih frekuensi makan yang seseorang perlu miliki untuk menjaga berat badannya stabil dan juga berapa jam dia berpuasa. Dia sendiri setelah dia banyak mempelajari soal ini, dosen mentor saya ini selalu melakukan puasa 16 jam untuk bertahun-tahun. Tapi karena beliau sudah melakukannya bertahun-tahun, beliau sudah sangat biasa dan berat badannya sangat terkontrol, sangat aktif dalam berolahraganya dan sangat sehat. Ya, luar biasa. Itu juga beliau menjadi inspirasi saya juga, karena apa yang dilakukannya dalam bertahun-tahun itu membantu beliau untuk memiliki berat badan yang stabil dalam berat badan yang sehat. Nah, mungkin kita berpikir, kayaknya mayoritas orang udah melakukan yang time restricted feeding ini. Bukannya orang biasanya juga makannya nggak terlalu malam, jadi mereka juga biasa dapat puasa 12 jam sepertinya. Tapi menarik, ada penelitian di tahun 2015 justru menemukan bahwa mayoritas orang itu makan kira-kira lebih di kurun waktu lebih dari 14 jam dalam satu hari. Dengan kata lain, mereka paling enggak hanya puasa, hanya tidak mendapatkan makanan yang masuk atau minuman yang berkalori ke mulut mereka, ke perut mereka, itu hanya sekitar 10 jam atau kurang. Jadi masih banyak orang yang kebiasaannya itu masih harus makan cemilan sebelum tidur,
Pagi-pagi bangun tidur udah langsung cari makan, sesuatu dimasukin ke mulutnya, walaupun itu makanan ringan sekalipun, walaupun itu buah sekalipun. Tapi kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk perut kita itu istirahat, sehingga proses otofagi, sekali lagi, pembersihan, cleaning service di dalam tubuh kita itu boleh terjadi. Jadi kaget juga ketika saya menemukan survei itu bahwa mayoritas orang itu makan dalam kurun waktu lebih dari 14 jam dalam satu hari. Ya, ketika mereka geser sedikit ya kebiasaan mereka ini mengurangi, mereka tidak merubah apa yang mereka makan, tetapi hanya menggeser jamnya. Jadi mereka boleh mengkonsumsi makanan yang sama, tetapi mereka puasanya dipanjangin jadi misalnya minimal 12 jam. Mereka sudah melihat penurunan berat badan. Mereka lebih berenergetik dan juga tidur mereka itu lebih baik. Karena makan dekat dengan jam tidur itu dapat mengganggu kualitas tidur. Jadi paling bagus kita itu makan sekitar 3-4 jam sebelum kita tidur. Supaya ketika kita tidur, perut sudah beres mencerna makanan kita sehingga kita boleh tidur dengan sangat nyenyak. Ya. Jadi ini juga dengan penelitian di tahun 2018, orang-orang obesitas yang melakukan puasa selama 16 jam dalam satu hari, untuk 12 minggu, mereka mengalami penurunan berat badan, tekanan darah mereka juga turun secara signifikan. Walaupun kalau dari kolesterol, LDL, trigliserida itu tidak terlihat bedanya, tetapi mungkin di sini karena penelitiannya hanya mengenai intermittent fasting ini, tetapi bila dikombinasikan dengan pola makan nabati yang sehat yang selalu dianjurkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung, itu juga akan bisa membantu menurunkan kolesterol, trigliserida, LDL, dan yang lainnya. Jadi masih banyak sebenarnya manfaat puasa yang bisa kita bincang-bincangkan dan bahas juga, diskusikan. Yang menarik, sebenarnya masih banyak penelitian yang dilakukan kepada hewan, kepada tikus khususnya mengenai berpuasa ini. Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan kepada manusia, karena kalau intermittent fasting ini dilakukan kepada tikus, manfaatnya terlihatnya sangat banyak sekali, ya. Tapi kita masih perlu lihat di manusia dengan bukti-bukti evidence yang lebih mantap. Tetapi sejauh ini kita sudah mulai melihat bahwa ada manfaatnya ketika kita makan di kurun waktu 12 jam atau kurang, sehingga minimal tubuh kita dalam satu hari berpuasa tidak mengkonsumsi apapun. Walaupun kita boleh minum air, ya, minuman yang tidak berkalori, itu yang supaya kita tidak mengalami dehidrasi juga. Dan itulah yang paling dapat dilakukan kalau yang sejauh ini saya lihat juga ya pada banyak orang. Baik, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bila mana Bapak Ibu sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu, mohon ditanyakan ke dokter masing-masing dulu. Terutama boleh berkonsultasi kepada dokter gizi klinik dan juga ahli gizi, supaya boleh dipandu sesuai dengan kebutuhan badannya, sesuai dengan mungkin sudah ada penyakit yang dimilikinya, supaya semuanya boleh dilakukan dengan aman. Tapi kita juga boleh sama-sama mendapatkan manfaat otofagi itu ya, yang tadi saya sudah bagikan. Baik, itu yang bisa saya bagikan pada program Hidup Sehat Pilihan kita dari Rumah Sakit Advent Bandung hari ini. Kiranya informasi ini berguna, bermanfaat. Maka dari itu, mari sama-sama kita menutupnya di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, di mana kami boleh mempelajari sedikit mengenai puasa, mengenai intermittent fasting. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan manfaatnya mengenai otofagi, di mana kami boleh mengistirahatkan perut kita sehingga proses cleaning service itu terjadi di dalam tubuh kita. Tuhan, biarlah kami mungkin boleh melihat puasa dari perspektif yang baru, perspektif yang positif,
sehingga tubuh kami boleh selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya Tuhan, kami rindu untuk hidup sehat, berkati semua para pendengar, kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan dan juga cukupkan semua kebutuhan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup sehat memuliakan Tuhan melalui tubuh kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa di program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama Rumah Sakit Advent Bandung yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10